Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi untuk pertemuan yang kelima ini ya. Eee, jadi dari pertemuan yang pertama kalian melakukan penggalian informasi, kemudian pertemuan yang kedua, eee, materi yang Ibu bahas adalah pemahaman konflik sosial, pertemuan yang ketiga tentang bentuk dan dampak konflik, pertemuan yang keempat tentang pemahaman kekerasan dan bentuk-bentuk kekerasan. Nah, untuk pertemuan yang kelima ini adalah yang akan Ibu sampaikan yaitu faktor penyebab konflik dan kekerasan. Kemudian juga bagaimana upaya-upaya penyelesaian konflik dan kekerasan. Faktor penyebab konflik dan kekerasan. Yang pertama adalah perbedaan pendirian dan keyakinan. Itu juga bisa menjadi penyebab timbulnya konflik. Kemudian perbedaan latar belakang kebudayaan, kemudian perbedaan kepentingan, ya, perubahan sosial, kesenjangan sosial, ya, si kaya dengan si miskin, ya. Kemudian adanya diskriminasi sosial, perlakuan-perlakuan yang berbeda, ya, yang dilakukan oleh orang-orang tertentu terhadap kelompok-kelompok yang berbeda, ya. Kemudian perbedaan status itu juga menjadi faktor penyebab timbulnya konflik dan kekerasan, ya. Nah, itu Bu kira untuk faktor penyebabnya. Nah, sekarang dampak konflik dan kekerasan. Nah, ini sebenarnya pada pertemuan yang lalu sudah disinggung ya, dampak konflik, tetapi di sini lebih diklasifikasikan dampak konflik dan kekerasan dalam masyarakat ya. Itu diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama dampak fisik ya, yaitu terjadi kerusakan fasilitas umum, harta benda dan korban jiwa, itu dampak fisik. Kemudian dampak mental seperti perubahan perilaku ya akibat dari adanya konflik dan kekerasan, itu dampaknya ya. Kemudian yang ketiga yaitu dampak sosial ya. Seperti apa? Yaitu rusaknya sistem organisasi dalam masyarakat, terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, timbulnya disintegrasi yang menyebabkan kerenggangan hubungan antar kelompok, bertambah kuat rasa solidaritas antar anggota kelompok, ya. Kemudian menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma yang baru, ya. Kemudian yang ini adalah munculnya sikap etnosentrisme yang juga sudah Ibu bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Nah, untuk teori-teorinya sekarang ya, teori-teori kekerasan itu ada teori faktor individual, ya. Nah, di dalam teori tentang kekerasan faktor individual, perilaku kelompok berawal dari perilaku individu. Jadi ini artinya bahwa menurut teori faktor individual, ini yang menjadi apa namanya, tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok itu diawali oleh perilaku individu, ya. Individu yang kemudian mempengaruhi kelompok. Kemudian teori yang kedua ini adalah teori faktor kelompok. Individu membuat kelompok dengan mengedepankan identitas kelompoknya ketika berinteraksi dengan kelompok lain. Ya, jadi karena mengedepankan identitas kelompoknya, oh saya berasal dari kelompok A yang mana katakanlah kelompok itu lebih disegani di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga ini juga bisa mempengaruhi timbulnya konflik menurut teori faktor kelompok. Kemudian yang ketiga, teori dinamika kelompok. Ya, kekerasan itu timbul karena adanya deprivasi relatif, ya, kehilangan rasa memiliki. Ya, akibat dari apa? Dari terjadinya dinamika kelompok. Jadi munculnya kelompok-kelompok baru. Jadi kurang ada rasa memiliki terhadap kelompok yang mereka miliki karena adanya dinamika kelompok tadi, ya. Yaitu Ibu kira teori kekerasan, teori faktor individual, teori faktor kelompok, teori dinamika kelompok. Ya. Nah, penyelesaian konflik dan kekerasan ini Ibu kira juga pernah Ibu bahas ya di dalam materi-materi sebelumnya, yaitu konsiliasi, mediasi, arbitrasi, segregasi, kemudian juga adjudikasi, selemet, coercion, gencatan senjata.
Ya, itu Ibu kira sudah jelas di sana Ibu sampaikan. Nah, manajemen konflik dan kekerasan, upaya untuk menyelesaikannya bagaimana? Kooperatif, memenuhi keinginan kedua belah pihak yang berkonflik ya, melakukan tindakan kooperatif, kemudian asertif, hanya memenuhi kebutuhan kelompok sendiri ya. Jadi hanya memenuhi kebutuhan kelompok sendiri untuk memanajemen konflik dan kekerasan ya. Apatis ya, jadi acuh tak acuh ya. Jadi dalam manajemen konflik ya kita tidak memerdulikan adanya konflik atau maupun kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat ya. Nah, itu Bu kira materi tentang faktor penyebab. Jadi tolong materinya dipelajari, untuk pertemuan berikutnya Ibu akan memberikan ulangan harian ya. Materinya dari awal ya untuk bab 4 ini. Ya, jadi sekali lagi sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ingatkan untuk mengisi daftar hadir, ya. Nah, tadi karena kita awali dengan berdoa, maka Ibu juga akan tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu aturkan panganjali umat. Om Santi Santi. Selamat siang, selamat belajar anak-anak. Terima kasih.